Tapi tolong flashnya dimatikan. Tanpa flash. Oke, saudara pertama kita dari Indonesia. Nanti kamu yang bagian foto-foto. Cek, lagi tapi. Nah, di sebelah kanan. Babi itu. Nah, itu namanya babi rusa. Babi rusa. Babi rusa. Jadi bedanya babi rusa dengan babi hutan itu, jadi babi rusa yang nggak ada bulunya sama sekali. Dan di sebelah kiri di lubang pohon, burung hantu. Mana? Nah, namanya burung hantu bukan karena mereka sering aktif di malam hari seperti hantu, bukan. Namun, namanya burung hantu karena mereka mampu terbang tanpa bersuara. Jadi makanya namanya burung hantu. Dadah. Tak kelihatan nanti. Kenapa dengan kamera? Dan di sini ada kerbau terkecil di dunia. Kebo. Kerbau terkecil. Nah, itu namanya anoa. Anu. Satwa asli dari Sulawesi. Dan ini ukuran yang dewasa. Segini ukurannya. Ukuran dewasa segini. Dan juga ada buaya. Itu buaya Buaya muara. Buaya. Nah, ada buaya membuka mulutnya. Ini bukan berarti dia lapar ya, melainkan merasa kepanasan. Karena buaya tidak memiliki pori-pori ataupun kelenjar keringat di tubuhnya. Buaya. Nah, di sini ada sekitar 15 buaya. Jadi kalau ditotalkan ada sekitar 40 buaya muara di Bali Safari. Dan sekarang kita ketemu dengan mamalia darat terbesar di dunia. Gajah. Gajah lagi. Gajah yang mandi. Gajah. Gajah Sumatera. Nah, berat satu gajah ini sekitar 4 ton. Nah, jika berat badan mereka 4 ton, ada yang tahu atau ada yang masih ingat berapa kilo gajah makan dalam sehari? Tebak aja berapa kilo? 200 kilo. Betul, 200 kilo satu gajahnya. Wow. Ada 30 gajah di sini. Dan dalam sehari kita butuh sekitar 6 ton rumput setiap harinya. Ya, kebalik ya. Jadi makanannya turun ke bawah, dikira lubangnya di atas. Simpang. Ini nggak mau ya. Kasihan kerjain. Dan memasuki wilayah Pulau Jawa, kita ketemu dengan rusa Jawa dan juga sapi Bali. Sapi? Ini sapi? Sapi Bali? Iya. Halo. Bentuk tubuh sapi Bali ini sangat bagus. Saking bagusnya mereka, bahkan orang bule mengira ini sapi Eropa. Padahal ini sapi lokal. Oh, ini. Dan yang paling agresif ada banteng Jawa. Nah, ini yang paling agresif. Oh ini. Oh, ini. Nah, biasanya kan banteng identik agresif jika ketemu sama warna merah ya. Tapi itu ternyata mitos. Karena faktanya banteng buta warna. Jadi, apapun warna baju Anda tetap diserang sama si banteng. Oh. Jangankan pengunjung, yang ngurusin pun juga diserang sama dia. Agresif. Dan yang warnanya hitam sama putih di sebelah kiri. Itu. Nah, kalian tahu namanya? Betul, tapir. Kalau makanannya tapir, ada yang tahu? Semut, serangga. Masih banyak yang mengira tapir satwa pemakan semut atau serangga ya. Namun ternyata mereka satwa herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, satwa yang pemakan semut namanya terenggiling, bukan tapir. Gak apa-apa, wajar kita nggak tahu ataupun salah selama ini. Karena dulu di buku pelajaran ada tapir katanya makannya semut. Dan ketemu dengan leluhur kita.
Orang utan. Bobo. Nah, ada yang tahu orang utan mereka monyet atau kera? Monyet. Kenapa monyet? Kenapa kera? Gini deh, apa bedanya kera sama monyet? Coba tebak. Maksudnya kerai. Kenapa? Tulisannya. Panjang ekornya, ya. Terus? Yakin? Betul. Kera tidak punya ekor, sedangkan monyet punya ekor. Itu bedanya antara kera sama monyet. Nah, dan sekarang kita ketemu dengan beruang madu atau beruang matahari. Dan kita nyemplung lagi ke sungai. Kita berenang. Ada apa ya? Tuh, rumah. Ih, bebek. Bebek. Beruang madu atau beruang matahari. Mana, Wak? Nah, saking bagus bentuk mereka dan juga lucu, banyak orang luar ataupun orang lokal di Kalimantan memburu bayi mereka untuk dipelihara dan juga dijual. Harganya mahal, bisa mencapai $7.000. Itu hampir ratusan juta ya. Tapi itu ilegal, nggak boleh melihara beruang di rumah. Ya, karena beruang bukan salah satu satwa yang didomestikasikan untuk dipelihara. Bisa dibilang nggak wajar melihara beruang di rumah. Oke, dan sekarang kita melewati jembatan Getar, kita bilang A semuanya ya. Sebentar. Buka gerbang. Open the gate please. Oke, sebentar. Nah, jadi setiap satwa antara carnivora dan juga herbivora, jadi ada pembatasnya. Pelan ya, nanti ketemu lagi dengan jembatannya. Selamat datang di hutan Sumatera. Di sebelah kiri, Itu macam-macam. harimau. Ini namanya Thomas dan pasangannya namanya Laksmi. Laksmi. Harimau mereka aktif ketika mereka lagi lapar. Dan sekarang mereka lagi lapar. Harimau mereka mampu menghabiskan 6 kg daging dalam sehari. Karena mereka makannya banyak, itu membuat mereka tidurnya lama, sekitar 16 jam. Tunggu, harimau itu. Harimau. Di sini untuk cemilan mereka sekitar 1 kg daging ayam untuk cemilannya. Oke, kita bilang A semuanya ya. 1, 2, 3. Thank you. Ya, itu tradisi kami di sini. Biasalah, tuntutan kerja. Sekian di Indonesia dan sekarang kita lanjut ke India. Dan kita ketemu dengan satu yang berasal dari India. Dan kita ketemu dengan rusa tutut. Rusa. Di kebun bibit. Di kebun bibit ada ini kan? Nah, ada rusa yang punya tanduk dan ada yang nggak punya tanduk. Loh, apa bedanya? Betina. Jantan sama betina. Jadi hanya yang jantan punya tanduk. Dan ternyata tanduk rusa terbuat dari keratin. Ada yang tahu keratin itu apa? Yang sering Anda sisir setiap hari. Rambut. Betul, rambut ataupun kuku kita. Jadi kalau kita potong tanduk rusa, bisa tumbuh lagi karena keratin.
Dan di sebelah kiri Nanti nggak ada beruang Himalaya. tuh beruang tuh beruang. Beruang. Ya, karena cuaca panas ya di Bali, jadi untuk merendamkan tubuh mereka, jadi mereka main ke air. Jadi kita menyediakan kolam renang di sini. Jika mereka merasa kepanasan, jadi mereka bisa berenang. Tuh beruang. Karena aslinya satwa ini dapat ditemukan di wilayah hutan tropis di India dan juga Sri Lanka. Dan sekian di India, dan sekarang kita lanjut ke Afrika. Dan kita ketemu dengan kudanil di sebelah kanan. Lucu. Dekat aja Pak, silakan Bapak Bapak. Ini ada satu keluarga di sini. Induk, bapak sama anaknya. Anaknya namanya Maji, usianya sekitar 4 tahun dan beratnya lebih dari 300 kilo. Kira-kira mereka lucu nggak? Lucu ya? Ya, banyak bilang mereka lucu. Namun bagi orang Afrika, mereka satu yang nggak ada lucunya sama sekali. Karena mereka pembunuh nomor 1 di Afrika, bahaya. Jadi mereka membunuh korbannya, terutama manusia, dengan cara ditindih ataupun ditenggelamkan. Dengan berat badan mereka bisa mencapai 3 ton. Masih pengen bilang lucu lagi? Tapi korbannya nggak dimakan, hanya dibunuh. Karena mereka satwa herbivora. Lalu kenapa mereka membunuh manusia kalau nggak dimakan? Jadi yang paling agresif dari kudanil itu adalah si betina. Ketika induknya sudah punya anak, jadi induknya akan overprotect sama babynya. Jadi siapapun yang mendekati anaknya akan langsung diserang, bahkan dibunuh. Mungkin mereka nggak membunuh ya, cuma kan tubuh mereka sangat besar. Ya, jadi orang yang mati gara-gara mereka. Dan sekarang kita memasuki wilayah padang savana Afrika dan kita ketemu dengan beberapa antelope di sini. Tuh. Tuh apa itu? Nah, ini namanya eland. Eland. Eland adalah jenis antelope terbesar, namun terlambat. Namun selambat-lambatnya mereka, satwa ini mereka mampu melompat hingga 2,5 meter. Jadi hampir sebis ini mereka mampu melompat. Dan bagi yang masih bingung soal antelope, antelope itu apa? Antelope itu gabungan antara sapi sama rusa. Antelope. Jadi mereka bukan sapi, bukan rusa, melainkan antelope. Bye-bye. Dan burung unta. Nah, meskipun burung unta sejenis unggas dan juga punya sayap, namun mereka nggak bisa terbang sama sekali. Namun, burung unta mampu berlari hingga 70 km per jam. Bayangin. Ya, ada 2 faktor kenapa bulu burung unta bulunya hilang. Yang pertama, karena sudah sangat tua. Yang kedua, masa pengeraman telur. Ya, jadi si betina akan rontok bulunya dengan sendirinya. Mana? Kalau itu bukan nyangkut. Itulah spot favorit bagi para antelope di sini untuk garuk-garuk badan. Benar, karena struktur dari sipon ini sangat keras, jadi enak untuk mereka garuk-garuk badan. Nah, di sebelah kanan itu namanya lechwe. Ini jenis antelope tercepat di Afrika. Mereka mampu berlari hingga 70 sampai 80 km per jam. Dan itu makanan favoritnya cheetah. Oh ya, dan burung unta mereka memiliki otak yang lebih kecil dari bola matanya. Dan sebaliknya, mereka memiliki telur yang lebih besar dari kepalanya. Bingung nggak? Otak lebih kecil dari bola matanya, namun telur lebih besar dari kepalanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting banyak otak. Dan kita ketemu dengan jerapah di sebelah kanan.
Mon, jerapah. Nah ini ada setengah keluarga. Kenapa saya bilang setengah keluarga? Karena di sini ada induk sama dua anak. Nah itu induk ya di sebelah sana di pojok. Namanya Sophie, usianya 11 tahun. Dan ini kedua anaknya. Itu anak yang kedua, namanya Hana, usianya sekitar 2,5 tahun. Dan ini yang paling kecil, namanya Corona. Ya, sumpah namanya Corona. Kalau yang pertama namanya Singo, cuma Singo nggak di sini, dibedakan. Dan juga ada zebra. Ini jenis gigi zebra. Zebra terbesar di Afrika. Wah, zebra terbesar ya. Ada yang tahu warna dasar zebra? Ini paling banyak diperdebatkan oleh orang-orang nih. Apa sih warna dasar zebra? Putih dengan pola belang hitam atau hitam dengan pola belang putih? Putih. Ada bilang putih dengan pola belang hitam. Saya sangat percaya. I believe it. Tapi menurut para ahli, hitam dengan pola belang putih. Loh, kenapa? Karena zebra masih kerabat dekat dengan kuda. Dan kuda dasarnya hitam. Jadi dari sana diambil kesimpulan, zebra juga dasarnya hitam. Tapi believe or not, silakan percaya atau tidak, karena itu masih paradoks. Inspirasi kan? Unta. Dan ada sapi merah dari Afrika namanya Watusi. Merah. Dan unta berpunuk satu namanya Jessica. Oke, di sapi ini nih, orang Afrika menggunakan sapi merah ini untuk mas kawin. Jadi nggak cukup satu sapi saja di sana. Anda harus menggunakan 10 sampai 20 sapi merah untuk meminang satu calon istrinya. Bagi yang penonton film Lion King, nah ini yang angkat si Simba waktu kecil. Ini namanya monyet mandrill. Ya mereka masih kerabat dekat dengan monyet babun. Cuman tubuh mandrill lebih besar dibandingkan monyet babun. Di Lion King ya. Dan di atas ada kambing gunung. Di Bali Safari, kami sengaja mendesain tempat mereka atau rumah mereka sesuai habitat asli mereka. Jadi kami membuat pegunungan berbatu agar mereka terbiasa melompat ataupun tinggal di atas sana. Karena sewaktu-waktu sebagian satwa di sini akan dikembalikan lagi ke tempat asalnya, ke Afrika. Jadi agar mereka nggak shock atau kaget dengan suasana barunya. Dan di sini ada burung pelikan, ya, burung yang suka makan ikan. Oh ya, bagaimana si kambing gunung caranya naik ke atas? Mereka bisa melompat. Kambing gunung mereka mampu melompat hingga 2 meter. Dan mereka jarang kepleset karena mereka memiliki struktur kaki anti-slip. Jadi itu memudahkan mereka untuk naik ke atas bukit. Nah, gak cuma rekreasi, di Bali Safari kami juga menyediakan akomodasi berupa hotel. Ada Mara River Safari Lodge, jadi bisa menginap di sini. Bangun pagi tadi bisa berenang dan ketemu langsung dengan badak. Tidur. Ini ada Hima sama Mr. Nelson. Tidur badak tidur. Ya, karena habis jam makan. Jadi sama seperti manusia. Jadi ketika mereka habis makan ya mereka tidur. Bisa. Nah, yang hitam namanya wildebeest, itu makanan favoritnya singa dan juga buaya. Dan kita juga ada zebra jenis lainnya. Ini namanya Chapman zebra. Bedanya dari warnanya, ada hitam, putih, sama coklat. Kenapa tidak disatukan sama zebra yang tadi? Itu untuk menghindari kawin silang. Oh. Gak boleh ada kawin silang di sini. Itu akan melahirkan genetika baru. Singa mana sih? Oh singa sendiri. Oke, dan sekarang kita ketemu dengan Raja Savana. Oh ini. Kita bilang A lagi semua, 1, 2, 3. Sorry, misi. Singanya di Misi depan. sebentar. Iko.
Nice. Ini namanya Iko dan saudaranya namanya Igo. Ini singa bersaudara. Ini jantan semua. Jadi hanya yang jantan punya rambut atau surat. Kiri kanan. Ini kanan. Di depannya gitu. Dan ini restoran kami namanya Savo Line Restaurant. Jadi bisa menikmati hidangan di sini sambil ngeliatin singa. Singa. Hati-hati. Si Iko itu, kenapa dia mendekati mobil kita? Karena dia mencium bau daging, mencium bau mangsanya. Yang artinya dia bisa mencium bau kita di sini. Karena ketika singa ataupun harimau ketika mereka lapar, indera penciuman mereka bakalan sangat sensitif dengan bau daging. Singa. Itu memang Kita insting didekati mereka, sama singa. nggak bisa dihilangkan oleh siapapun. Nah, jadi para pengunjung di sini mereka senang bisa makan bareng sama singa. Begitu juga dengan singa kami. Mereka senang bisa ngelihat mangsanya makan. Iya. Maksudnya nah, ini si Igo. Ini yang paling mudah diingat dari orang-orang. Jadi kenapa kalau Igo, kenapa kita bisa mudah mengenal Igo? Karena rambutnya agak mohak. Ini nggak dicukur, sumpah nggak dicukur ya. Memang kelahirannya atau genetika singa setiap mereka lahir memiliki surai yang berbeda. Ini Sigo sedang melihat mangsanya apa? Kayaknya enak. Sedang ngebayangin mangsanya. Oke, bilang lagi dong semua. 1, 2, 3. Oke. Dan kita ketemu dengan kuda Nil Mini Kuda Nil Mini. atau kuda Nil Kerdil. Kuda Nil kecil. Ini anaknya, namanya Pablo. Dan itu induknya, namanya Fitriani. Tuh, di bawah itu loh. Renang. Fitriani. Padahal bapaknya namanya keren loh, Bono. Bapaknya Bono, anaknya Pablo, induknya Fitriani. Lokal sekali ya. Iya. Larinya bulan suci loh, jangan diolok-olok loh. Nah, kalau Pablo yang ngasih nama Pablo itu adalah netizen Bali Safari. Iya. Dulu di Bali Safari sempat ada kontes memberi nama anaknya Kudanil, si Pablo itu. Banyak yang musul nama di Instagram ataupun di Facebook. Dan yang menang bisa menginap di hotel kami selama semalam. Cuma mengusul nama aja, bisa menginap di hotel kami. Kalau pengen silahkan pantengin terus Instagram kami. Dan kita ketemu lagi dengan gajah Lampung atau gajah Sumatera. Kecil lagi. Oke, gajah makannya 200 kilo dengan berat badan 4 ton. Kira-kira ada yang tahu berapa lama gajah hamil? Ada yang masih ingat hamil gajah? Hampir. Ada lain? 1,5 tahun. Hampir. 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 18 bulan. Hampir. Iya, hampir banget. 22 bulan, satu bayi saja. Dengan berat anak mereka yang baru lahir 120 kilo. Oh, 100 Yang baru lahir. Hampir 1 Oh ya, tahun. ada yang sudah pernah makan siang di restoran tadi? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Belum. Bagi Anda yang belum pernah ke sana, saya boleh bikin tentang restoran tadi. Di restoran itu Anda gak cuma makan bareng sama singa. Di dalam restorannya ada toilet. Dan kami menempatkan 2 singa jantan asli di toilet. Gak percaya? Bisa cek langsung nanti loh. Ini singa asli, bukan patung ataupun boneka. Kenapa ada singa di toilet? Itu hiburan untuk Anda. Ya, orang Indonesia, mereka sangat senang di WC atau di toilet lama-lama. Gak tahu ngapain. Makanya kami menempatkan singa di toilet. Oke, terima kasih semuanya. Mohon jaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa pada pukul 2 siang nanti Anda dapat menyaksikan pertunjukan akrobatik di